سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Sholawat serta salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, pada kali ini saya akan membahas mengenai syariah, konsep fikih dan pembentukan hukum Islam. Semoga dapat bermanfaat. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan nyalakan loncengnya untuk info video terbaru. Terima kasih. Dalam Islam, kata syariah sebetulnya telah disebutkan sebelum Islam muncul, yaitu dalam kitab Taurat. Dalam kitab Taurat, syariah disebutkan dalam bahasa Ibrani. Kata tersebut disebut dalam bahasa Arab dengan Taurat yang berarti membimbing, memberi petunjuk, mengetahui, mengatur, dan terkadang diartikan sebagai undang-undang. Kata ini disebutkan sebanyak 200 kali dalam Taurat. Secara etimologis, syariah berarti jalan ke sumber air minum. Namun bangsa Arab sering mengartikan sebagai jalan yang lurus, karena mata air adalah sumber kehidupan. Dalam Al-Quran pada surah Al-Jathiyah ayat 18 Allah berfirman, "Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat, peraturan, dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui." Salah seorang ulama ahli studi ilmu Al-Quran yaitu Mana Al-Qatan menyatakan bahwa syariat adalah apa yang ditegaskan oleh Allah untuk hamba-hambanya, baik dalam akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan aturan hidup, pada satu bangsa yang berbeda-beda untuk menjaga hubungan antara manusia dan Tuhannya dan hubungan antara sesama mereka sendiri, serta untuk mencapai suatu kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kata fikih secara arti kata berarti, faham atau faham yang mendalam. Secara terminologis fikih berarti, ilmu tentang hukum-hukum syara, yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Fikih dipahami sebagai upaya manusia untuk memahami kehendak Allah mengenai syariah. Dalam hal ini, fikih merupakan kumpulan hukum-hukum syariat yang berhubungan dengan tingkah laku manusia, baik ucapan atau perbuatan, yang diambil dari nas-nas tersebut. Hukum atau produk yang berhasil ditemukan oleh para mujtahid inilah yang disebut fikih. Dalam perkembangannya, fikih telah mengalami beberapa perubahan dan pengembangan dari masa ke masa. Para ulama dan cendekiawan Islam terus memperbarui dan memperkaya pemahaman fikih sesuai dengan perubahan zaman dan konteks sosial yang semakin kompleks. Hal ini dapat dilihat dari adanya berbagai kajian dan diskusi yang terus dilakukan oleh para ulama dan cendekiawan Islam untuk mengembangkan fikih agar lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Hukum Islam adalah perangkat, aturan dan prinsip yang diambil dari seluruh sumber dalam agama Islam, yaitu Al-Quran dan Hadis, serta diinterpretasikan oleh para ulama dan ahli hukum Islam. Hukum Islam mencakup berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, hubungan antar manusia, hukum pidana, waris dan lain sebagainya. Tujuan dari hukum Islam adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera, serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan umat manusia di dalam dunia maupun di akhirat. Pembentukan hukum Islam dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW, dilanjutkan oleh para sahabatnya setelah beliau wafat. Proses ini telah berkembang seiring waktu dan melibatkan para ulama dan cendekiawan Islam berbagai zaman dan tempatnya. Ada pun beberapa metode yang digunakan dalam pembentukan hukum Islam yang sendiri. Yang pertama, ijtihad. Metode ini melibatkan interpretasi Al-Quran dan Hadis untuk menghasilkan aturan-aturan hukum yang dengan situasi kehidupan masyarakat pada zaman kini. Para ulama yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Yang kedua, istihsan. Metode ini digunakan ketika tidak ada aturan hukum yang jelas. Yang kedua, maslahah atau mursalah. Metode ini dilakukan dengan mempertimbangkan kehidupan umum